Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa sebuah emiten, sebuah perusahaan BUMN yang sangat prospek ya untuk jangka panjang karena dia memiliki satu basic komoditi yang agak panjang ya, cukup panjang di Indonesia dan sumbernya berlimpah. Kode emitennya adalah Pegas ya, atau perusahaan gas Nusantara, Persero. Kembali lagi saya akan melakukan kombinasi dengan menggunakan analisa fundamental, analisa technical, dan analisa bandarmologi dari Pegas ya. Seperti kita ketahui, Pegas pada beberapa minggu terakhir ini ya, bahkan 1 bulan ini menurun ya. Pegas ini punya isu yang khusus juga ya. Ada beberapa manajer investasi yang yang terkena kasus pada kasus BPJS ketenagakerjaan ya. Kemudian juga Asabri itu nyangkut di emiten ini dengan dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga kita sebagai retail bisa memanfaatkan ini ya. Sekali lagi saya akan menggabungkan kelebihan dari analisa teknikal, analisa bandarmologi, dan analisa fundamental. Dan menutup kekurangan dari ketiganya. Saya tidak mau ikut-ikutan influencer ya, ataupun master-master yang saling mengklaim tekniknya lah yang paling benar. Baik, saya akan tidak berpanjang lebar lagi ya, saya akan share screen terlebih dahulu dari Stockbit Pro ya. Stockbit Pro sudah saya jelaskan berkali-kali, ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan ya, dan ini berbayar ya. Jadi ini berbayar. Jadi apabila Bapak Ibu pengen fitur lengkapnya seperti yang saya gunakan ini, maka Bapak Ibu harus melanggan Stockbit Pro dalam bulanan, triwulanan, atau setahun ya. Terserah Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu tidak ingin melanggan, ya berarti Bapak Ibu harus menjadi nasabah Simas Sekuritas dengan equity minimal 5 juta ya. Jadi kalau equity-nya berkurang 5 juta, maka tidak akan menjadi edisi pro lagi ya. Lifetime-nya akan otomatis hilang ya. Jadi seperti itu ya. Saya sangat suka sekali dengan Stockbit Pro ini karena sangat bagus sekali ya. Hampir semua analisa itu ada dan informasi-informasi khusus itu banyak sekali di sini. Dan satu-satunya kelemahan Stockbit Pro mungkin terlalu rame ya. Terlalu rame, banyak orang yang nggak jelas komen di streamnya itu, fitur streamnya. Sehingga ini bisa mempengaruhi. Kalau saya tidak pernah melihat komen-komen yang tidak ada dasarnya itu di stream ya. Saya menggunakan fitur-fiturnya yang secara lengkap, tidak pernah menggunakan fitur media sosialnya. Oke, baik, saya buka IHSG terlebih dahulu ya. Pada saat saya menganalisa ini, pada saat break ya, waktu break dari sesi 1 ke sesi 2, jadi jam 13. Kalau kita lihat analisa pergerakan IHSG ya, ini IHSG dalam daily ya, kita lihat juga monthly-nya lebih dahulu ya. Kita lihat grafik monthly-nya masih dalam charting naik ya, ini yang merah ini ya, jadi masih dalam trend up. Karena yang support merah yang di bawah ini juga kecenderungannya naik, dan yang resisten yang di atas itu juga kecenderungannya naik. Kemudian kalau kita lihat di weekly, time frame weekly ya, ini sudah mulai menurun ya. Jadi karena supportnya yang berwarna orange ini turun ya ke bawah arahnya, dan yang
resistennya yang di atas yang berwarna oranye itu juga sedikit ke bawah. Jadi downtrend untuk time frame weekly. Kemudian untuk time frame daily ini sebenarnya di daily yang jangka panjang itu masih time frame yang lebih panjang, maksud saya yaitu ini yang berwarna hijau, itu supportnya naik dan resistennya juga arahnya naik. Tapi dalam jangka pendek ini sempat ada channel yang saya bikin ini menurun ya. Jadi dari yang berwarna hijau ini support dan resistennya itu turun. Kemudian dalam channel yang berikutnya dia sudah naik sebenarnya ya, tetapi pada sejak tanggal ini ya, sejak tanggal 4 Maret kemarin ada channeling menurun ya, ini yang support dan resisten kecil yang saya buat di sini itu turun. Kemudian ada gap up ya kemarin ya, gap up itu naik di tanggal 12 Maret ya, tanggal 15 Maret kali ini juga ternyata dia koreksi ya berwarna merah pada saat penutupan di sesi pertama kemarin ya. Karena ada gap up itu biasanya ada kompensasi nanti menutup gap up-nya. Jadi kalau menutup gap up itu artinya turun. Kemudian kita lihat untuk ini secara teknikal ya untuk IHSG-nya. Jadi ini kemungkinan ya IHSG bergerak di seputaran sini ya, di seputaran 6.300-an ini menuju ke area di sini di 6.000-an ini. 6.000 di atas 6.000-an ini. Ya, ini kalau karena di sini ada resisten horizontalnya di sini ya, yang saya tunjuk ini. Nah, ini kalau tembus maka dia akan menuju ke bawah. Oke. Kita lihat chartingnya untuk pegasnya ya, untuk candlestick-nya untuk pegas. Kita lihat dari time frame jangka panjang terlebih dahulu untuk pegas. Pegas ini time frame jangka panjang yang monthly-nya itu turun ya. Ini resistennya itu turun mengarah ke bawah, support-nya juga mengarah ke bawah walaupun kemiringannya tidak terlalu tinggi ya. Ya, seperti itu memang untuk sektor komoditi ya. Sektor komoditi itu memang naik turun ya. Naik turun sesuai dengan siklus dari komoditas yang dihasilkannya. Kemudian kita lihat di time frame, jadi turun ya untuk time frame jangka panjangnya. Kemudian untuk time frame weekly-nya juga sama, ini yang berwarna orange ya, itu yang supportnya menurun, juga yang resistennya juga menurun. Kemudian coba kalau kita lihat di daily-nya, di daily yang saya buat yang berwarna hijau ini ya, yang berwarna hijau itu sempat ada channel menurun ya, turun dalam jangka waktu yang lumayan ini ya, hampir sebulanan ini ya turun ya. Kemudian dia sempat membentuk channel naik ya ini ya, yang support dan resisten yang ini, yang channel yang saya buat ini ya. Kemudian ini channel naiknya ini sudah ditembus, jadi dia menuju ke bawah ini ya, menuju ke bawah ke area 1.200-an ini ya. Saya ke area 1.200-an ini. 1.200 sampai dengan 1.274. Ya, itu ya. Jadi dia sudah tembus di channel naiknya untuk daily-nya ya dan menuju ke bawah. Sehingga ini peluang atau bukan ya, kita lihat dari sisi bandarmologinya ya, kita lihat coba. Dari sisi bandarmologi ini adalah bandar movement ya, bandar movement di sini market maker-nya distribusi. Kalau dari bandar movement-nya, bandar value-nya juga sama, menurun. Kemudian volume juga tidak terlalu besar dan foreign flow-nya juga distribusi. Ya, ini dalam masa-masa downtrend ini. Coba kalau kita lihat, kita cek ya, ini yang katanya bulan Juli tidak akan bisa diakses pada saat market buka ya. Mumpung kita masih bisa mengakses, kita coba analisa dan kesimpulannya di sini untuk yang satu harian ini adalah peak distribusi ya. Top 1, top 3 dan top 5-nya peak distribusi, average-nya peak distribusi.
Kemudian kalau kita lihat tiga besarnya, yang beli adalah AK, LG, dan YP. Kemudian yang top tiga besarnya untuk sell adalah IF, BB, dan FS. Kalau kita lihat rata-rata pembeliannya itu ya di 14.20-an. Jadi di atas dari harga penutupan pada break sesi 1 dan sesi 2 ini. Kemudian coba kita lihat kalau melihat bandarmologi ya tidak bisa hanya dari satu hari. Kita lihat coba dari seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang sebenarnya sudah netral ya. Netral, ada sedikit small distribusi. Dan kalau kita lihat ya, small distribusi hanya pada top 5 ya. Average-nya adalah netral. Dan kalau kita lihat peringkat pertama untuk pembelian YU, CC, dan PQ. Kemudian untuk penjualan PD, IF, dan SQ. Ya, jadi PD ini adalah Indo Primer ya. Kemudian coba kalau kita perpanjang lagi time frame-nya, langsung saja sebulan ya. Kita lihat sebulan ke belakang. Coba fix distribusi ya. Jadi fix distribusi kesimpulannya ya top 1 sampai top 3, top 5 ini fix distribusi dan pembelian yang terbanyak CC, YP, dan YU. Kemudian penjualan terbanyak CS, MS, dan LG. Ya. Kemudian coba kalau kita lihat dari awal tahun. Kita lihat dari awal tahun ya, small distribusi ya, small distribusi. Jadi top 1 sampai top 5 ini small distribusi, average-nya small distribusi. Pembelian CC, YP, dan OD, kemudian penjualan CS, MG, dan LG. Ya. Nah, coba kalau kita lihat dari 6 bulan ke belakang. 6 bulan ke belakang dari 1 Oktober, coba kita lihat. Ya, netral, normal distribusi, fix distribusi, kesimpulannya normal distribusi. Jadi sebenarnya Pegas ini ya, dari 6 bulan ke belakang itu sudah terjadi distribusi dan distribusinya mulai menuju ke netral ya untuk analisa bandarmologinya. Ya, kalau kita lihat pembelian terbanyak YP, SQ, dan SZP, kemudian penjualan CS, MS, dan AK. Begitu ya analisa bandarmologinya, silakan disimpulkan sendiri apakah ini waktu yang tepat untuk naik. Kemudian saya analisa secara fundamentalnya. Ya, secara fundamental bisa kita lihat di sini untuk PI rasionya adalah minus. Kenapa kok minus? Karena rugi pada 2020 kemarin. Kemudian kita lihat price to book value-nya sudah di bawah 1 ya, jadi sangat murah. Kemudian PI rasionya minus tadi sudah saya bahas. Kenapa? Karena dia rugi. Kemudian EV to EBIT-nya ya, enterprise value dibagi dengan earning before income dan earning before interest dan tax ya, bunga dan pajak itu cukup rendah ya, 8,81 ya, tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah sekali ya. Kemudian biasanya saya lihat juga di sini books value per share-nya. Book value per share-nya adalah 1561. Coba saya hitung valuasinya ya, dari angkanya saya hitung dari kalkulator ya. 1561,11 dikalikan 0,9 BPV-nya. 1404. Ya, 1405 sekarang berada pada harga wajarnya. Ya, sekarang berada pada harga wajarnya, harga sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat market cap-nya 35 miliar, enterprise value-nya 65 miliar ya. Jadi ada hutang ada hutang dan bunga pajak juga ya. Kemudian return on asetnya minus, return on equity-nya minus juga. Jadi sangat terpengaruh ini rupanya dengan adanya pandemi ya.
Kemudian yang saya lihat lagi NPM ya. NPM-nya 6,3 masih tipis di atas sedikit bunga deposito, kemudian gross profit margin-nya biasanya juga saya lihat 32,9 itu artinya masih di bawah sedikit standarnya yang 40. Kemudian juga kalau kita lihat harga analis ya, prediksi analis semua berada di atas harga sekarang ya. Jadi low 1.900-an, kemudian medianya 2.500-an dan high-nya di 3.100 ya. Jadi itu ya. Kemudian kita lihat di financial, apakah financialnya juga terpengaruh ya. Dari fundamental seperti itu yang terjadi untuk Pegas ya. Kita lihat kas tarakasnya di akhir periode naik apa turun? Naik turun ternyata. Kemudian kita naik turun ya karena ini ternyata perusahaan ini sangat terpengaruh oleh pandemi ya. Kemudian cash flow sudah biasanya saya lihat dari situ. Kemudian kalau kita lihat balance sheet-nya ya kita lihat dari kas tarakas. Kas tarakasnya sebenarnya masih naik turun ya dan masih terpengaruhnya sedikit ya. Kemudian kalau kita lihat total aset lancarnya memang sempat menurun ya karena pandemi, jadi Pegas sangat dipengaruhi oleh pandemi ya. Mungkin pemesanan atau distribusinya kurang lancar ya dengan adanya pandemi. Kalau kita lihat dari liabilitas jangka pendek yang penting ini harus turun ya, turun ya, sempat naik di kuartal pertama 2020. Nah benar berarti karena dia sangat terpengaruh oleh pandemi ya. Kemudian price book value-nya harus turun ini dan benar turun ya. Paling rendah di kuartal ke-1 2020. Kemudian total debt-nya ini harus turun ya, sedikit naik ya ternyata ini di sini. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi di income statement-nya. Ya, kita lihat di income statement total pendapatan ya. Laba bersih ya, laba bersih. Kita lihat dari yang dibagikan pada entitas induk ya. Sempat rugi ya di kuartal kedua tahun 2020. Benar ini karena pengaruh distribusi yang kurang lancar pada saat pandemi kemarin. Demikian untuk yang fundamental, kemudian kita lihat dengan pembandingnya ya. Apakah Pegas itu masih masuk terbaik atau runner up? Jika masih runner up atau terbaik ya kita wajib untuk beli. Wajib untuk dikolek ya. Kalau kita lihat dari PI rasionya minus ya. PI rasionya paling jelek Pegas ya dibanding Power, Raja atau Ken. Kemudian book value-nya 0,9 ya. Masih lebih bagus daripada Power ya, lebih murah maksudnya daripada Power. Power di sini paling mahal ya. Raja dan Ken lebih murah dari Pegas. Kemudian EV to EBIT-nya Pegas nomor 1 ya, nomor 2 setelah Power ya. Karena EV to EBIT itu lebih kecil lebih baik. Kemudian market cap-nya juga paling tinggi Pegas. Kemudian enterprise value-nya juga paling tinggi. Kemudian kita lihat dari gross profit margin-nya. Gross profit margin-nya Power paling tinggi ya. Dan Ken nomor 2 ternyata Ken nomor 1, Power nomor berarti dia Pegas nomor 3. NPM-nya 6%, kalah masih dengan Power dan Ken nomor 1 ya. Jadi dibandingkan perusahaan pembandingnya Pegas, coba kita lihat ROE-nya juga Power paling baik. ROE-nya ROE ya, ROA
power paling baik, ROE, power juga paling baik, Pegas paling jelek ya. Kemudian coba kita lihat lagi dari dividen. Dividennya payout rasionya Pegas sampai 107 ya, paling besar payout rasionya, tetapi dividen yield-nya kecil, power yang paling tinggi ya. Oke, kemudian dari sisi liabilitasnya Pegas paling tinggi ya, ini liabilitasnya utangnya banyak ini. Kemudian IPS jelas paling jelek ya. IPS paling jelek, Ken yang paling bagus. Kemudian nah itu ya. Jadi yang biasanya saya lihat itu. Jadi Pegas dibandingkan pesaingnya masih jauh ya, masih kalah dengan Power dan Ken ya. Ken bahkan beberapa kali kalah dengan Raja. Oke, kemudian kita lihat funda chartnya ya, riwayat dari PBV-nya. Riwayat dari PBV-nya ya. Coba kita lihat di sini dia berada di atas min-nya. Di atas min-nya ya. Jadi berada di atas min-nya, di bawah standar deviasi satunya. Kemudian sudah. Kemudian biar nanti tunggu Bapak. Kemudian kita lihat dari PI rasionya, jelas PI rasionya tidak terlalu bagus ya. PI rasionya kita lihat ya, karena dia minus, ini tidak bisa dipakai perbandingan juga. Oke, yang terakhir kita lihat seasonality-nya. Seasonality-nya untuk bulan Maret kemungkinan 0% ya, untuk naiknya itu 0% karena selalu minus. Biar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada gangguan ya, tetapi analisanya saya kira Bapak Ibu dan Sobat Investor pasti sudah memahaminya. Apakah Pegas ini layak beli atau tidak di kondisi saat ini. Terima kasih. Happy cuan, salam profit. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini sehingga channel ini bisa berkembang lebih jauh. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya.